Haleluya, haleluya. Senang kembali bertemu dengan saudara hari ini. Saudara, saya percaya kita semua sehat, diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari-hari ini, di dalam setiap keadaan kita, ada banyak mungkin yang kita alami. Sampai hari ini, kesulitan, mungkin ada banyak persoalan yang mungkin bertubi-tubi datang buat kita hari-hari ini. Atau mungkin keadaan kita sepertinya tidak ada kesempatan yang kita bisa kerjakan hari-hari ini. Tapi ternyata kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari-hari ini, di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu memberikan kepada kita ada banyak peluang-peluang yang baru yang bisa kita kerjakan. Ada satu ayat berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Selalu ada rancangan yang baru. Dia selalu beri kita hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan selalu buat kita ada banyak peluang baru yang kita mau kerjakan. Saudara, kalau dalam hidup ini sesungguhnya ada banyak peluang-peluang, seperti firman Tuhan tadi katakan, hari-hari kita, minggu-minggu hidup kita, bahkan mungkin bulan-bulan hidup kita ke depan bukanlah hari-hari yang buruk, melainkan hari-hari yang penuh harapan. Saya percaya hidup kita ini bukan sekedar selalu bicara tentang persoalan, selalu bicara tentang masalah, tapi sesungguhnya hidup ini juga bicara tentang banyaknya peluang. Amin. Banyaknya peluang, bukan sekedar bicara tentang banyaknya persoalan. Jika kita lihat bahwa hidup ini adalah sebuah peluang, maka di saat ada satu peluang hilang, maka akan ada peluang-peluang berikutnya. Peluang inilah yang membuat kita menyadari bahwa kita masih punya harapan. Sebab jika kita hanya lihat persoalan terus-menerus, kita tidak pernah tahu bahwa sesungguhnya masih ada harapan. Ada peluang, ada harapan. Saya ulangi sekali lagi, ada peluang, ada harapan. Tapi jangan jalani hidupmu dengan semaumu, tapi jalani hidupmu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, peluang seperti apa sih yang mungkin bisa kita lakukan hari-hari ini? Dalam situasi hari-hari ini, kita ada di rumah, berkumpul dengan keluarga. Mungkin saudara bilang, saya pekerjaan saja, saya sudah nggak punya pekerjaan yang bisa saya lakukan. Peluang seperti apa yang Tuhan ingin buat dalam setiap kehidupan kita? Saudara, jika saudara hari ini masih sehat, sampai hari ini keluargamu masih diberkati Tuhan, itu bukti bahwa sesungguhnya kita masih punya peluang dan kesempatan untuk dapat menolong orang lain. Kita masih punya peluang sesungguhnya untuk bisa berdoa buat banyak orang. Saya dan saudara masih punya peluang bahkan untuk bisa melayani orang lain. Saudara, kita tidak pernah tahu hidup kita ke depan seperti apa, berakhirnya seperti apa keadaan ini, situasi ini. Oleh sebab itu, yang perlu kita kerjakan hari ini adalah serahkan saja hidupmu, serahkan saja persoalan kehidupanmu hari-hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bawa rumah tanggamu ke dalam tangan Tuhan, suami, istri, anak-anak, serahkan itu semua di dalam tangan Tuhan. Percayalah, Tuhan sendiri akan mengarahkan hidup kita seperti apa. Dia sendiri akan membuka banyak peluang-peluang baru yang sesungguhnya bisa kita kerjakan hari-hari ini. Bahkan hidup ini, sekali lagi, bukan hanya bicara ternyata apa yang kita peroleh, tapi juga apa yang bisa saya dan saudara bagikan buat banyak orang lain. Saudara, satu ayat lagi saya akan baca buat saudara. Pengkhotbah 6 ayat 2 berkata, orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikarunia kuasa Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Luar biasa, saudara. Ternyata ada banyak orang bisa punya banyak harta,
bisa punya banyak peluang sepertinya, bisa banyak mungkin punya pekerjaan yang baik. Tapi sesungguhnya ketika mereka kumpulkan itu, firman Tuhan bilang dia nggak punya kuasa untuk bisa menikmatinya. Justru orang lain yang menikmatinya. Saudara, jangan jadikan pribadi kita hanya sibuk mengumpulkan sesungguhnya yang Tuhan sendiri tidak inginkan. Tapi biarlah hari-hari ini kita bawa hidup kita semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan tadi katakan, hari esok yang punya harapan itu sumbernya datangnya daripada Tuhan itu. Saudara, jangan sibuk memperhatikan orang lain. Jangan sibuk melihat keadaan orang lain. Tapi datang saja sama Tuhan. Berpikir saja yang baik. Hatimu harus baik buat Tuhan. Karena dia yang sanggup memberkati hidupmu. Karena Yesus yang sanggup menolong hidupmu. Karena Yesus yang sanggup membuat peluang-peluang yang baru terjadi dalam kehidupanmu. Ekonomi kita kelak mungkin akan semakin tidak baik. Tapi ketika kita serahkan hidup kita sekali lagi hanya ke dalam tangan Tuhan, pribadi kita diubahkan oleh Tuhan, Tuhan akan buat peluang-peluang yang baru terjadi dalam hidup kita. Saudara, jadilah pribadi yang menggunakan peluang dengan baik hari-hari ini. Pakai kesempatan itu hari ini. Kalau Tuhan izinkan kita berkumpul dengan keluarga kita, pakai itu peluang yang paling terbaik untuk kita bangun mesbah doa kita, sembah Tuhan, tinggikan saja Tuhan Yesus. Karena kita tahu Dia yang selalu pelihara kehidupan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tetap percaya, saudara. Tetap bersyukur saja, tetap berdoa. Kita akan perlihat perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib terjadi dalam hidup saudara. Izinkan saya hari ini berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, berkati kami semua yang dengar firman-Mu. Berkati setiap keluarga kami, rumah tangga kami, bahkan pribadi kami. Kami boleh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkaulah yang menenun setiap kehidupan kami. Engkaulah yang bekerja atas setiap kehidupan kami, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang gagah perkasa, yang sanggup kami kerjakan dan lakukan oleh penyertaan Tuhan, oleh semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, beri kuasa-Mu, beri anugerah-Mu terjadi melimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.